Apa kabar? Opa, oma, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat Paskah. Mari kita bersatu dulu sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Halo, semoga semuanya dalam keadaan yang semakin merasakan sukacita dari Tuhan Yesus, karena kita baru saja merayakan Paskah, di mana kita merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus kita. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 432, Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tak mudah, Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi sedunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi sedunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bangkit bagi kami untuk menunjukkan kepada kami bahwa hidup kami bukan berakhir pada liang kubur, tapi bahwa hidup kami penuh dengan pengharapan, ya Tuhan, dan bahwa kami tidak akan berakhir dengan kematian, tapi kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Sungguh Tuhan, itu merupakan pengharapan yang sangat membahagiakan kami. Manusia yang terbatas ini, ya Tuhan, yang pandangan kami melulu hanya kepada dunia ini. Kami tidak sanggup, Tuhan, membayangkan apa yang melampaui dunia ini, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, agar kami boleh terus berpegang pada tangan-Mu, ya Tuhan, dan terus percaya sampai saat ini, Tuhan, Engkau Allah yang sama, yang akan menolong kami melewati masa-masa sulit kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah pengharapan itu yang menuntun kami untuk mempercayakan terus langkah kami di dalam Engkau, dan menuntun kami untuk mau semakin menyuburkan iman kami di dalam Engkau. Sebentar kami, Tuhan, mau membaca firman Tuhan, kiranya Kau saja yang berbicara di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan biarlah firman itu boleh mengubahkan kami sedikit demi sedikit setiap hari, ya Tuhan, untuk menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat yang berbahagia ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca saat ini dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah kebangkitannya menghidupkan harapan baru. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terjadi atau mungkin kita pernah lihat apa yang terjadi ketika seseorang mengalami ketakutan yang amat sangat. Atau mungkin kita pernah mengalami sebuah ketakutan yang sangat-sangat menakutkan kita. Barangkali Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tersebut akan berteriak begitu kerasnya meminta pertolongan untuk orang menolongnya. Atau barangkali ia berlari ke sana kemari untuk mencari pertolongan dan kemudian ia berusaha sedemikian rupa untuk lari dari ketakutan itu. Atau bahkan mungkin juga dia bersembunyi di satu tempat untuk menghindari dari rasa takut. Yang barangkali ketakutan yang dialaminya saat itu tidak beralasan atau tidak cukup beralasan untuk menjadikan orang itu demikian takut. Atau mungkin juga orang yang begitu sangat ketakutannya sampai tidak bisa berbuat apa-apa sehingga akhirnya dia terduduk lemas, tidak berdaya, tidak bisa bergerak atau tidak bisa melakukan apapun, seolah-olah sendi-sendi otot di dalam tubuhnya begitu lemas dan tidak berdaya. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah tayangan film yang mungkin kita juga pernah saksikan, kita melihat di situ ditampilkan sebuah adegan di mana seseorang ketika mengalami ketakutan yang amat sangat sampai membuka pintu rumah atau pintu kamar di mana dia sudah memegang anak kunci tetapi ia tidak bisa melakukannya, bahkan kemudian anak kuncinya itu terjatuh. Itu sebabnya karena orang tersebut begitu ketakutannya sampai kemudian apa yang biasa ia lakukan tidak bisa ia lakukan karena ketakutannya. Atau mungkin juga ditampilkan sebuah adegan orang yang sangat ketakutan sampai kemudian ia terduduk lemas, lalu dia menelungkup atau menekukkan badannya dan menelungkupkan kepalanya sampai ke di antara lututnya dan kemudian dia atau tubuhnya bergetar karena ketakutan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan yang memang terjadi yang dialami oleh orang tersebut atau mungkin kita seringkali atau kadang memang sebuah ketakutan yang tanpa alasan yang merupakan ketakutan yang kita bayangkan seolah-olah nanti akan terjadi. Padahal mungkin belum tentu saja terjadi seperti yang kita bayangkan. Tetapi itulah reaksi atau respon ketika seseorang atau kita mengalami rasa takut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid Tuhan Yesus pun mengalami rasa takut pasca Tuhan Yesus mengalami penangkapan, penyiksaan, penyalipan, dan akhirnya mengalami kematian. Guru mereka mengalami kematian hari sebelumnya. Barangkali
para murid merasa atau mengalami susah tidur, sulit untuk memejamkan mata mereka. Karena mereka membayangkan akan terjadinya mimpi buruk menjadi sebuah kenyataan di mana mungkin mereka juga akan mengalami apa yang dialami oleh Yesus sebagai gurunya. Oleh karena mereka adalah murid Yesus, di mana sehari-hari ketika Yesus masih bersama dengan mereka, mereka ada bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan Yesus. Dan orang-orang Yahudi begitu mengenal mereka, juga para imam-imam kepala, bahkan mungkin juga prajurit Roma, sehingga mereka merasa takut ketika Yesus sudah disalibkan dan mati, maka mungkin mereka juga akan dicari, ditangkap, lalu kemudian mengalami apa yang dialami oleh Yesus, yaitu ditangkap, disalib, dan kemudian mereka mati. Nah, dalam rasa takut yang menyelubungi hati dan pikiran mereka, maka ada satu hal yang mereka bisa lakukan, yaitu mereka masuk ke dalam sebuah rumah, lalu menutup pintu erat-erat dan menguncinya, dan seolah-olah orang lain atau orang luar atau orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak akan bisa menemukan mereka. Tapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sedang berkumpul di dalam rumah dalam ketakutan yang amat sangat, Yesus hadir di tengah-tengah mereka tanpa membuka pintu yang tertutup. Yesus hadir dan masuk ke dalam rumah itu dan ada di tengah-tengah mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengatakan damai, dan Tuhan Yesus menyapa dan mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sambil ia menunjukkan tangan dan lambungnya yang tertusuk. Bahkan kemudian sesudah itu Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah itu Alkitab mencatat bahwa para murid tidak merasa takut lagi. Bahkan kemudian mereka memiliki semangat dan harapan untuk melanjutkan karya Yesus yang telah dilakukan selama ia ada bersama-sama dengan mereka. Nah, rupanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus membawa dampak yang sangat besar bagi setiap para murid. Dan tentu saja harapannya bagi umat manusia. Sebab tidak ada satupun manusia yang dapat bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Karena itu, kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah cerita, tetapi kabar baik bagi semua manusia. Kebangkitan dan penampakan Yesus kepada para muridnya tidak hanya berdampak bagi para murid saat itu saja, tetapi bagi setiap orang percaya. Karena dengan kebangkitannya, ia menghendaki kita menerima damai sejahtera. Dan tanda bagi mereka yang menerima damai sejahtera adalah bersukacita. Walaupun di dalam Tuhan ketika mereka bersukacita, tidak hilang kesukacitaannya. Dan meskipun kemalangan, penderitaan menimpa. Dan itulah tanda mereka yang menerima damai sejahtera. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula ia menghendaki kita menerima kuasa kebangkitannya. Kebangkitannya membuktikan bahwa ia memiliki kuasa atas maut. Ia hidup karena ia itu pasti ada hari esok. Sebab Allah memiliki kuasa atas hari esok. Dan kebangkitannya mengajarkan dan menghendaki kita untuk terus memberitakan Injilnya. Damai sejahtera telah diberikan kepada dia yang percaya akan kebangkitannya. Dan ia pun juga melengkapi setiap orang yang percaya kepadanya akan kebangkitannya dengan kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Inilah yang menjadi alasan untuk kita terus bersemangat menjalani hari-hari kita. Oleh karena kebangkitannya menghidupkan harapan baru. Bahwa hari esok akan ada.
dengan kepastian dan jaminan bahwa masih ada harapan untuk menerima kehidupan yang lebih baik. Karena Yesus hidup, maka ada hari esok. Dan aku tidak gentar karena Yesus hidup. Kiranya kebangkitan Yesus yang kita rayakan dalam raya Hari Paskah sungguh-sungguh memberikan dan membangkitkan harapan yang baru di dalam hidup kita, yang barangkali mungkin kita tidak hilang atau tidak lepas dari setiap penderitaan dan persoalan. Tetapi damai sejahtera Allah telah diberikan kepada kita untuk kita semua orang yang percaya kepadanya, untuk memperoleh semangat kehidupan yang baru, pengharapan yang baru, karena ada hari esok. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami bersyafaat bersama, kami menaikkan doa kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk ketersediaan vaksin dan juga proses vaksinasi nasional yang masih berlanjut. Kiranya Tuhan berkati setiap prosesnya, Engkau berkati setiap kami Tuhan yang sudah menerima maupun yang akan menerima vaksinasi. Biarlah vaksin boleh menjadi kekuatan terhadap setiap kami Tuhan. Berkati juga setiap kami yang masih dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Biarlah kami tetap mengedepankan protokol kesehatan Tuhan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Biarlah kami boleh terhindar dari penyebaran virus corona yang semakin meluas. Berkati juga Tuhan untuk panitia Paskah GKI Delima pada tahun ini. Biarlah segala sesuatu yang boleh dipersiapkan oleh panitia dapat terlaksana dengan baik. Begitupun dengan aksi puasa Paskah. Biarlah keterlibatan dari setiap kami boleh dapat menjadi berkat Tuhan kepada sesama jemaat kami yang memang membutuhkannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses belajar mengajar yang akan segera berlangsung nantinya. Kau berkati setiap tenaga pengajar maupun setiap siswa agar boleh menerima pelajaran seperti biasa kembali untuk dapat menempuh pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang memang masih berjuang di tengah pandemi ini. Biarlah mereka senantiasa berjuang dan tetap hidup dalam pengharapan hanya kepadamu. Inilah Tuhan doa yang kami naikkan, yang kami aturkan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan bersama Yesus ada hidup, dan di dalam Dia ada kehidupan. Mari kita menyanyi lagu yang sudah sering kita nyanyikan dengan penuh semangat dari PKJ 178. Allah mengutus putranya Yesus karena Dia hidup. Dia
hidup pada hari esok, karena Dia hidup. Ku takutkan, karena ku tahu hari esok Dia punya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Saya berharap kita semua ketika merayakan kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar menjadikan hidup kita bersemangat, memberikan harapan yang baru, bahkan kita semakin yakin dan percaya bahwa ada hari esok yang lebih baik. Walaupun tantangan, persoalan, pergumulan, dan kesusahan hidup mungkin tidak akan hilang dari kehidupan kita. Tetapi kita punya semangat, punya keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan damai sejahtera buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oh, ajar.